akan memberikan training tentang Panbio, EBET Panbio. Ya. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya Pak, karena sudah pukul 9 dan sudah banyak juga yang bergabung. Baik. Oke, silakan Pak Syarif. Baik, terima kasih banyak Ibu sebelumnya. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan sebelum kita memulai, saya dengan Syarif dari EBET Indonesia, dan saya ditemani saat ini oleh rekan kami, Ibu Laura. Kami akan memberikan, tepatnya Ibu Laura akan memberikan training tentang penggunaan Panbio. Nah, nanti seluruhan training akan dikontak langsung oleh Ibu Laura. Silakan bila Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu nanti ada pertanyaan mungkin bisa langsung di stop seperti itu, di interrupt, maksud saya tidak harus menunggu sampai training selesai. Saya sendiri, Ibu, izin nanti mungkin tidak akan ikut sampai dengan selesai. Saya ikut beberapa menit ke depan, kemudian akan izin live. Untuk kesempatan berikutnya, silakan Ibu Laura. Terima kasih banyak, Ibu, atas kesempatannya untuk bisa hadir di training ini. Oke, terima kasih Pak Syarif. Kita mulai saja ya, Bu Laura. Baik. Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Eleanor Lona Urfa, biasa saya dipanggil Ora. Saya adalah technical support dari AIBA. Kali ini saya akan mempresentasikan dan memberikan informasi mengenai cara penggunaan Panbio COVID-19 antigen secara nasofaring maupun secara nasal. Saya akan share screen dulu, saya akan mempresentasikan beberapa kelengkapan produk, kemudian bagaimana cara penyimpanan, dan bagaimana cara menggunakannya secara teorik nanti. Di tengah-tengah, saya akan memperlihatkan bagaimana cara pemakaian untuk Panbio COVID-19 antigen. Screen saya sudah terlihat? Kelihatan, Bu. Sudah, oke, baik. Oke, saya mulai aja, Pak Syarif dan teman-teman dari MP. Ya, jadi ini adalah mengenai tes cepat diagnostik untuk COVID-19. Nah, ini untuk sebagai awalnya, jadi untuk respon imunologi pada infeksi virus itu kita bisa lihat ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahapan akut atau masa akut yang ditandai dengan dapat terdeteksinya viral RNA dan antigen. Nah, di sini kita fokus terhadap pemeriksaan antigen karena produk kami yaitu Panbio COVID-19 antigen itu mampu mendeteksi antigen COVID-19 terutama pada protein N atau protein nukleokapsid. Kapan kita harus melakukan pemeriksaan antigen? Ini menurut penelitian itu adalah sekitar 3-7 hari pasca paparan virus. Jadi virusnya nanti bereplikasi, kemudian dari hasil replikasi atau perbanyakan diri tersebut akan dihasilkan protein yang bernama antigen. Nah, karena antigen puncaknya itu ada di minggu pertama sampai minggu kedua nanti langsung menurun. Nah, di situ adalah waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan antigen. Oke, ini adalah produk kami, Panbio COVID-19 Antigen Rapid Test Device. Yang dideteksi adalah protein nukleokapsid, letaknya di bagian agak dalam. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar ada PCR, gennya protein N. Nah, kalau PCR kan mendeteksinya gen, materi genetik. Kalau untuk produk kami, ini mendeteksinya adalah protein atau protein antigen. Panbio COVID-19 antigen ini digunakan untuk mendeteksi protein nukleokapsid pada orang-orang yang diduga mengalami infeksi COVID-19. Karena ini bentuknya atau metodenya adalah rapid test, maka tidak membutuhkan instrumen apapun dan dapat memberikan hasil dalam waktu yang cepat, yaitu sekitar 15-20 menit. Jadi maksimal itu 20 menit. Untuk produk kami tersedia 2 cara pengambilan. Jadi ada yang pengambilan secara nasofaring dan pengambilan secara nasal. Kalau untuk produk nasalnya sendiri, ini memang terobosan baru dari EBET. Ditujukannya terutama untuk orang-orang yang agak sulit untuk pengambilan sampel secara nasofaring, karena pengambilan secara nasal itu lebih patient friendly dan meminimalisir
respon-respon yang tidak diinginkan. Misalkan kalau diambil secara nasofaring itu terutama pada orang-orang yang belum pernah, itu biasanya akan menimbulkan sensasi seperti tersedak atau keluar air mata atau tidak nyaman di bagian hidung. Nah, kalau misalkan pengambilannya secara nasal, itu bisa jauh lebih nyaman karena tidak sampai ke belakang. Untuk sebentar ya, kayaknya dia terlewat. Sebentar ya. Ya, jadi ini adalah prosedur penggunaannya seperti apa. Jadi dalam satu kelengkapan box, jadi kalau misalkan nanti teman-teman di lapangan menerima produk kami, yang baik itu yang nasofaring maupun yang nasal, dalam setiap satu box itu ada beberapa kelengkapan tes. Jadi yang pertama ada rapid testnya, ada kaset rapid test sejumlah 25 tes, kemudian ada buku petunjuk penggunaan, selanjutnya ada satu botol buffer. Botol buffer ini fungsinya adalah untuk menonaktifkan SARS-CoV-2 dan untuk memecah virusnya. Jadi supaya antigennya bisa ditangkap oleh rapid test-nya. Kemudian ada satu cup ekstraksi atau tabung ekstraksi disertai dengan tutup. Kemudian disediakan juga swab steril untuk pengambilan sampel swab pasien. Kalau misalkan produknya adalah antigen nasofaring, maka swab yang disediakan adalah swab nasofaring. Tapi kalau produk antigennya adalah yang nasal, maka yang disediakan adalah swab untuk pengambilan nasal. Kemudian ada rak tabung. Jadi rak tabung ini bisa dilipat, dibongkar pasang. Kapasitasnya adalah 9 tabung. Yang tidak disediakan, tapi diperlukan untuk pemeriksaan adalah timer sama tempat penampungan limbah biohazard. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ini saya jelaskan dulu untuk infografisnya seperti apa. Setelah ini nanti akan saya tampilkan di kamera kelengkapan produk apa saja yang ada di dalam kemasan. Untuk cara pengerjaannya, yang pertama adalah disiapkan tabung ekstraksi seperti ini, diisi buffer sampai dengan batas garis batas pada bagian bawah tabung. Jadi untuk cairan buffernya harus mencapai garis ini, jadi harus sesuai, karena ini sudah diukur oleh manufaktur sebanyak 300 mikroliter. Nanti untuk cara penetasannya seperti apa akan saya tunjukkan. Kemudian setelah diisi oleh buffer, kemudian diletakkan pada rak tabung, tegak lurus seperti ini. Pada saat meletakkan ini, kita juga bisa selanjutnya langsung mengambil sampel pasien. Jadi, halo? Ya, ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Silakan dilanjut, Ibu Laura. Oh, baik. Ya, jadi yang langkah keempat adalah pengambilan sampel. Kalau misalkan dengan produk nasofaring, berarti pengambilannya menggunakan swab nasofaring. Jadi pasien agak mendongak, kemudian dimasukkan swabnya sampai batas nasofaring. Nah, ini diputar 3-4 kali. Kenapa 3-4 kali? Karena supaya mendapatkan cairan sampel yang ada di bagian nasofaring itu tersapu atau tersuap dengan baik. Selanjutnya, setelah diambil secara nasofaring, stick swab ini kemudian dicelupkan ke dalam tabung ekstraksi seperti ini. Nah, ini diaduk selama 5 kali. Proses pengadukan ini diharapkan mampu meluruhkan semua cairan swab yang diambil dari pasien. Setelah diaduk selama 5 kali, swabnya agak diangkat sedikit, kemudian diperas. Tujuannya untuk menurunkan atau menghilangkan semua cairan yang ada di ujung swab. Jadi semuanya biar turun. Nah, langkah selanjutnya adalah mematahkan tangkai swabnya seperti ini. Kenapa harus dipatahkan? Karena supaya tidak perlu mengeluarkan stick swabnya keluar dari tabung. Kalau misalkan dikeluarkan lagi, itu sangat berisiko menimbulkan aerosol ya. Terutama pada berbahaya, terutama bagi user atau analis yang mengerjakan sampel. Selanjutnya, setelah dipatahkan, tutup bagian tabung seperti ini, dan bisa langsung dikerjakan atau diteteskan ke bagian test device atau rapid test-nya. Pada langkah nomor 6,
cara meneteskannya itu harus tegak lurus seperti ini. Yang diteteskan adalah sebanyak 5 tetes sampel. Jadi ada gambar tetesannya di samping rapid test, nanti akan saya tunjukkan. Teteskan sebanyak 5 tetes, kemudian tutup bagian bawah dan buang ke limbah biohazard. Sampel yang sudah diteteskan bisa ditunggu 15-20 menit, maksimal 20 menit. Itulah kenapa kita harus menggunakan timer supaya pas waktunya, tidak terlewat atau tidak terlalu cepat. Setelah 15-20 menit, nanti akan keluar hasil seperti ini. Kalau misalkan positif antigen, akan keluar 2 garis kontrol dan garis tes, ini warnanya merah. Kemudian kalau hasilnya negatif, hanya garis kontrol yang keluar. Kalau invalid, tidak ada garis kontrol yang keluar. Jadi hanya garis tes saja. Nah, kalau untuk invalid ini sangat bisa terjadi, sangat mungkin terjadi apabila dari segi pengerjaan atau dari segi penetesan sampel itu kurang tepat. Jadi memang untuk pengerjaan pan-bioantigen ini harus benar-benar mengikuti prosedur yang sudah disampaikan oleh manufacturer dan gambarnya sudah tersedia di dalam kemasan. Selanjutnya, setelah selesai, maka si rapid test-nya bisa dibuang ke limbah biohazard. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya akan share materi yang lain. Sembari saya share, apakah ada pertanyaan? Oke, Mbak Laura, ini ada pertanyaan. Ya. Di kolom chat, jadi rekan-rekan yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau bisa raise hand dulu untuk open mic. Jadi ini ada pertanyaan, yang pertama adalah apakah akan mempengaruhi jika tetesannya itu tidak diteteskan secara tegak lurus? Oh, baik. Ya, pertanyaannya oke. Ini akan saya jawab dulu ya. Kalau misalkan untuk pertanyaan apakah kalau misalnya tidak tegak lurus bagaimana yang terjadi? Kalau misalkan tidak tegak lurus, maka ada kemungkinan udara akan ikut mengurangi jumlah volume tetesannya. Jadi memang harus diteteskan secara tegak lurus untuk memastikan benar-benar 5 tetes yang dibutuhkan. Kalau misalkan agak miring atau terlalu miring, maka nanti bisa timbul bubble atau gelembung udara. Nah, itu volumenya tidak pas 5 tetes. Jadi bisa aja cuma 3 tetes setengah atau 4 tetes justru. Jadi yang lebih banyak adalah udara. Nah, ini nanti akan berdampak kepada hasil invalid. Jadi ini sekalian saya jelaskan tadi terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi kalau untuk hasil invalid itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama kita bahas adalah mengenai pre-analytical. Jadi untuk pre-analytical ini adalah masalah storage atau penyimpanan reagen yang tidak sesuai. Jadi untuk reagen kami ini harus disimpan di suhu 2-30 derajat dengan masa pakai 12 bulan. Tapi kalau misalkan kurang dari atau tidak sesuai suhunya, misalkan disimpannya di kulkas 1 derajat gitu, atau kalau di MP kan mungkin menangani beberapa banyak site gitu ya, kemudian site-nya ada yang panas, misalkan sekitar 35 atau 36 derajat, dan penyimpanannya terkena sinar matahari langsung. Nah, itu bisa mempengaruhi kualitas reagen. Jadi reagennya bisa rusak. Nah, itu adalah salah satu penyebab hasil invalid dari segi pre-analytical. Selanjutnya adalah proses sampling swab yang tidak sesuai. Jadi untuk proses sampling swab ini kurang sesuai antara lain untuk pengambilan nasofaring misalnya. Untuk pengambilan nasofaring itu tidak terlalu dalam, atau misalkan kalaupun dalam ternyata ada darah. Bisa jadi karena orangnya punya sinus atau pernah mengalami trauma pada muka atau bagaimana, itu keadaan darah pada saat swab itu sangat memungkinkan terjadi. Ini juga bisa menyebabkan hasil invalid. Nah, selanjutnya terkait pertanyaan yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan mengenai gimana kalau misalkan tetesannya tidak tegak lurus.
Nah, itu bisa berpengaruh secara analytical atau proses pada saat pengerjaan, yaitu kurangnya volume cairan sampel yang diteteskan ke kaset rapid test. Jadi kalau misalkan volumenya kurang, maka cairannya itu tidak akan mencapai garis kontrol. Jadi berhenti di tengah-tengah. Nah, itu bisa jadi yang keluar hanya, misalkan orangnya positif nih, yang keluar hanya garis tesnya saja, tapi nggak sampai ke garis kontrol. Nah, itu bisa menyebabkan invalid. Proses yang disebut dengan invalid ini adalah garis kontrolnya tidak keluar ya, teman-teman. Jadi apapun yang terjadi, mau itu mengalirnya lancar atau garis tesnya keluar, tapi ternyata garis kontrolnya tidak ada, berarti produk tersebut invalid atau hasil pengetesannya adalah invalid. Kemudian dari proses selanjutnya adalah pengerjaan tes tidak mengikuti urutan prosedur. Nah, ini maksudnya tidak sesuai nih urutannya. Harusnya kan buffer itu diteteskan sebelum digunakan. Jadi diteteskan dulu nih sebanyak 300 mikro atau sampai batas di tabung. Tapi ternyata di tengah jalan, karena menutupnya kurang rapat, jadi tabungnya bocor di bagian bawah. Jadi kan volume buffernya itu kurang. Dan ditambahkan setelah stick swab-nya masuk, itu tidak boleh dilakukan seperti itu ya. Jadi tidak ada bypass atau pengerjaan yang tidak sesuai dengan petunjuk ya. Nanti itu dapat menghasilkan invalid result juga. Kemudian untuk penyebab hasil invalid lain itu adanya lendir atau darah berlebih. Jadi kalau misalkan pada kasus tertentu ada orang-orang yang mengalami flu berat gitu ya. Jadi lendirnya cukup banyak di area nasofaring atau di area nasal. Atau orang-orang dengan tadi seperti sinus atau pernah trauma di muka. Jadi atau orang-orang yang pembuluh darah bagian dalam hidungnya itu agak bengkok. Karena saya sendiri seperti itu. Jadi ketika di swab itu pasti ada darah seperti itu. Kalau misalkan darahnya berlebih, stick swabnya itu sampai merah gitu ya. Jadi darahnya cukup banyak. Nah, itu bisa mempengaruhi proses pemeriksaan karena komponen darah itu bisa menghambat proses lisis dan berpengaruh pada proses migrasi cairan. Jadi pastikan untuk hasil swabnya itu benar-benar bersih. Bersih itu maksudnya tidak ada darah berlebih atau lendir berlebih. Karena kalau lendirnya banyak, nanti itu kan kayak gel. Nah, itu akan sulit untuk diteteskan sampelnya ke bagian rapid test seperti itu. Dan yang terakhir, penyebab hasil invalid itu adalah waktu pembacaan tes tidak sesuai, terlalu cepat atau terlalu lama. Pengalaman kami, dapat laporan kalau kami dari technical support, itu ada yang membaca tes tuh baru 5 menit. Karena baru 5 menit, analisnya dia nggak pasang timer, jadi dianggapnya negatif tuh. Ternyata setelah 15 menit atau 16 menit lah, ke sana hampir 20 menit, itu muncul garis samar. Berarti kan harusnya positif ya, kalau sesamar apapun hasilnya itu kan positif. Tapi karena sudah terlanjur dicatat sebagai negatif, nah itu hasilnya kan berarti negatif begitu. Jadi memang untuk pembacaan hasil benar-benar harus sesuai dengan waktu yang sudah disarankan. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Ini saya baca di chat sih. Boleh saya baca, Kak? Atau mau Kakak? Oke. Boleh silakan. Saya baca ya, terima kasih. Oke, pertanyaan dari Pak Yudi. Nomor 2, kalau nomor 1 tadi, jika tetesan tidak tegak lurus, sudah saya jawab. Kemudian yang kedua, apakah diperbolehkan tabung tersebut disimpan dalam jangka waktu tertentu, diteteskan namun digunakan lebih dari 2 atau 3 jam ke depan? Untuk pertanyaan ini boleh, Pak. Karena yang penting adalah misalkan pasien ada banyak nih, sehari tuh ada sekitar 10 sampai 20 ya, misalkan gitu ya. Supaya mempermudah kerja teman-teman analis di lapangan, terutama yang pasiennya banyak, kalau misalkan mau diteteskan di botol buffernya dulu nggak masalah. Yang penting ini sebentar saya matikan dulu. Ini udah terlihat ya di kamera ya. Yang penting adalah tutup yang bagian sini itu terpasang dengan kencang. Karena kalau misalkan kendor, hanya seperti ini, sorry kelihatan ya, hanya seperti ini, kurang kencang, nanti dia bisa bocor dan bisa mengalami penguapan. Jadi pastikan untuk buffer yang sudah diteteskan ke dalam tabung,
itu tutup, baik tutup atas, kelihatan ya, tutup atas maupun tutup bawah ini terpasang dengan baik dan kencang supaya tidak ada kebocoran atau penguapan. Jadi itu boleh Pak, aman 2-3 jam itu masih aman. Di pengalaman kami melakukan evaluasi di RSUD Cengkareng tahun lalu, bahkan sampai 24 jam itu masih aman. Tapi tadi asalkan rapat yang bagian tutup atas dan tutup bawah gitu. Dan diletakkannya di dalam rak tabung ya Pak. Jadi posisinya tegak lurus. Ini rak tabungnya seperti ini, jadi bisa dipasang, bisa disimpan di kulkas tadi 2-8 derajat biasanya kalau di kulkas. Cuman kalau misalkan disimpan di kulkas, sebelum digunakan itu harus mencapai suhu ruang dulu kira-kira 15 menit baru boleh digunakan. Jadi kalau misalkan posisinya masih kondisinya masih dingin itu tidak boleh digunakan langsung ya Pak. Oke, selanjutnya nomor 3, apakah ada anjuran khusus untuk pasien yang akan diperiksa jika sampel dari nasal? Misalnya harus bersih dari kotoran hidung dan lain sebagainya. Kalau selama penggunaan panbionasal, kami tidak mendapat laporan ya, maksudnya belum pernah ada laporan kalau terkait dengan kotoran hidung, Pak. Yang sangat berpengaruh itu adalah lendir ya, lendir yang kalau misalkan pada pasien-pasien tertentu seperti orang-orang yang flu berat, influenza, biasanya kan kalau tidak tertangani dengan baik itu ada infeksi bakteri ya, dan lendirnya itu, mohon maaf, ingusnya itu kan jadi hijau tuh, hijau kental banget tuh ingusnya. Nah itu bisa berpengaruh terhadap pemeriksaan untuk antigen nasal. Berpengaruhnya lebih ke migrasi atau proses mengalirnya sampel dari rapid test ke bagian di rapid test itu dari dari area sampel ke bagian garis kontrol. Jadi ini Pak, sebentar ya saya. Jadi kalau misalkan ada ingus yang terlalu kental atau lendir, itu nanti dikhawatirkan, sebentar ini saya matikan dulu. Sudah terlihat ya. Jadi untuk proses mengalirnya sampel dari area sampling ke arah kontrol, ini kalau misalkan ada lendir yang berlebih, itu dia akan terhambat karena kayak agar-agar kan Pak, kalau buffer kami itu kan mengandung garam ya, garam, kemudian ada deterjen dan lain sebagainya ya untuk menonaktifkan virus. Jadi itu akan, kalau misalkan ada lendir, kemudian ketemu buffer itu, bentuknya tuh nanti akan seperti kalau Bapak pernah lihat bikin agar-agar, nah agar-agar sebelum beku tuh jadinya kayak gitu, agak kental ya. Nah itu nanti akan sulit diteteskan dan sulit mengalir dari arah sampling area ini ke arah kontrol begitu. Kalau masalah kotoran hidung, kalau kotoran hidung kan itu lebih lebih keras ya, lebih keras dan lebih warnanya juga lebih jelas, terlihat lebih jelas. Memang sebaiknya itu dihindari. Tapi kebanyakan laporan yang masuk ke kami itu belum pernah ada hasil invalid yang disebabkan oleh kotoran hidung. Lebih ke arah lendir tadi Pak, sama darah. Begitu. Kemudian, nomor 4, jika hasil meragukan dan kita akan menggunakan cairan sampel untuk pemeriksaan berikutnya, apakah secara teknikal ini dianjurkan atau harus diambil ulang sampelnya? Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya Pak ya. Kalau misalkan hasilnya meragukan seperti apa? Kalau boleh saya tanya lagi, Pak, hasil meragukan ini maksudnya seperti apa, Pak? Apakah pasien terlihat bergejala, tapi ternyata hasilnya negatif, atau seperti apa, Pak? Boleh tolong dijawab, Bapak Yudi? Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oh iya, jadi misalnya kalau mungkin C-nya tidak muncul, kemudian kontrolnya tidak ada menunjukkan hasil, atau misalnya muncul tapi juga tidak jelas. Nah, ini apakah kita bisa menggunakan sampel itu untuk diambil dengan alat yang baru, atau kita akan lebih baik menggunakan sampel yang lama? Itu yang pertama. Atau misalnya hasil ini meragukan jika muncul
gejala sebenarnya orang ini bergejala, tapi hasilnya meragukan. Dan secara fisik mungkin kita curiga bahwa ini dengan konfirmasi dari investigasi ternyata dia seharusnya bergejala dengan investigasi kita lakukan. Tapi hasilnya ini, apakah itu lebih baik dilakukan kembali secara teknis dengan sampel yang sama atau kita ambil sampel lain? Oke, baik. Terima kasih Pak penjelasannya. Ya, jadi kalau misalkan hasilnya meragukan, misalnya seperti invalid, invalid di sini maksudnya garis kontrolnya tidak keluar ya Pak ya. Jadi kami menyediakan yang namanya kontrol positif dan kontrol negatif pada setiap box. Bentuknya seperti ini. Ini adalah kontrol kebalik. Ini adalah kontrol positif. Sebentar, ini termirror nggak ya? Bentar ya Pak. Oke, nah ini adalah kontrol. Salah ya justru. Ini adalah kontrol positif. Kelihatan kok, kelihatan. Kelihatan ya? Oke, baik Pak. Maaf, saya nggak familiar nih sama Zoom. Maaf. Ya, jadi di sini ada kontrol positif yang warnanya merah, garisnya seperti ini. Sama ada kontrol negatif, warnanya hijau, seperti ini. Kontrol positif dan kontrol negatif ini bisa dilakukan ketika menemukan hasil yang meragukan. Misalkan hasilnya itu samar, misalkan menemukan hasil yang samar sekali kayak tipis banget gitu ya, ini benar nggak sih positif atau negatif gitu kan Pak ya, kadang itu kita bisa running kontrol positif. Jadi untuk memperlihatkan bahwa reagen ini sudah bekerja dengan baik dan sesuai, karena kalau kontrol positif harusnya wajib gitu ya, keluar hasilnya juga garis merah positif dan cukup terang. Kalau kontrol negatif itu keluar garis tidak keluar garis, jadi hanya keluar garis kontrol saja, tapi tidak ada garis tes yang keluar. Kalau misalkan itu hasilnya terkait dengan hasil yang sangat samar ya, yang tahu ini salah sampelnya atau reagennya yang rusak begitu. Kemudian tadi terkait dengan misalkan pasiennya bergejala nih, kemudian kok hasil antigennya negatif gitu. Nah ini kita juga perlu melihat dari perjalanan penyakitnya sendiri Pak. Jadi biasanya klinisi atau dokter yang merawat itu nanti dia akan mempertimbangkan masalah pasien ini sudah berapa lama terinfeksi dan sudah berapa lama mengalami gejala. Karena untuk antigen sendiri memang dia idealnya gitu ya, idealnya itu di hari ke-3 sampai hari ke-10 sebenarnya nih Pak, kalau secara umum. Tapi kan karena kondisi tubuh setiap orang itu berbeda, ada orang yang memperlihatkan gejala tuh benar-benar memperlihatkan demam, kemudian anosmia, pokoknya khas banget COVID gitu ya. Tapi ternyata pas dicek antigennya negatif. Tapi pas dicek PCR-nya karena dia bergejala, biasanya klinisi akan melanjutkan naik PCR sama ronsen untuk mendapatkan info orang ini benar valid COVID atau enggak gitu. Jadi tidak bisa tidak bisa tegak hanya dengan antigen saja sebenarnya kalau untuk orang-orang yang terutama yang bergejala dan antigen negatif. Dokter itu akan lanjut naik PCR, biasanya seperti itu. Karena untuk antigen sendiri ini ada lifespan-nya, Pak. Di dalam tubuh manusia tuh ada batasannya. Itu sekitar hari ke-10 dan selanjutnya itu dia jumlahnya akan menurun. Kenapa? Karena sudah muncul namanya antibodi. Jadi bisa jadi si antigen ini sudah tereradikasi dari dalam tubuh karena sudah dinetralkan oleh antibodi. Begitu. Makanya bisa jadi tidak tertangkap oleh reagen kami atau reagen kompetitor atau reagen antigen lah ya intinya. Tidak tertangkap bisa jadi karena memang jumlah antigennya sudah di bawah dari limit of quantification. Memang harus naik ke PCR, terutama pada orang-orang yang menunjukkan gejala ya, gejala khas gitu. Karena memang sampai saat ini untuk gold standarnya masih menggunakan molekuler seperti itu. Dan bagaimana kalau misalkan hasilnya meragukan, tadi balik lagi, apakah secara teknis harus diambil ulang sampelnya atau tidak? Kalau misalkan hasilnya invalid, iya Pak, harus diambil ulang. Karena memang jumlah cairan yang ada di dalam buffer ini tidak cukup untuk melakukan 2 kali pengetesan. Jadi memang disarankan untuk sampling ulang. Tapi ada syarat juga nih Pak untuk melakukan sampling ulang. Tidak bisa langsung saat itu juga disampling. Karena dikhawatirkan ya Pak ya. Dikhawatirkan jumlah yang ada di dalam nasofaring itu hanya sedikit. Jadi istilahnya viral load-nya atau jumlah virusnya itu hanya sedikit. Jadi bisa jadi hasilnya adalah false negatif. Makanya disarankan ada jeda waktu sekitar 4 jam
untuk melakukan sampling ulang, karena diharapkan kondisi area nasofaring maupun di area nasal itu sudah kembali lendirnya itu bukan lendir ya, pokoknya cairannya itu sudah kembali dalam jumlah yang cukup untuk dapat dilakukan swab begitu. Memang disarankannya sekitar 4 jam Pak, jadi tidak langsung di swab ulang. Kalau misalkan orangnya itu gejalanya ada gejala gitu ya, maksudnya benar-benar memperlihatkan gejala akut, itu mungkin aja dalam waktu sejam tuh bisa aja kita swab ulang. Tapi kalau dari beberapa penelitian yang saya baca dan saran dari manufacturer kami di Jena, itu memang disarankan sekitar 4 jam baru melakukan swab ulang. Begitu. Apakah menjawab Bapak dari saya? Oke, jelas sekali Bu. Terima kasih. Terima kasih, ya sama-sama Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Nyoman mengenai apakah akurasinya sama dengan pengambilan swab antigen orofaring? Maksud saya akurasinya sama dengan swab nasofaring. Oke, saya baca juga nih Pak. Jadi kalau untuk antigen nasal dan naso itu sebenarnya sudah ada Pak, sudah ada penelitiannya, penelitian internal kami. Untuk hasilnya itu align atau bisa dibilang mendekati ya, sama aja sebenarnya dari nasal maupun dari nasofaring. Sebentar, saya akan share untuk hasilnya. Sebentar Pak ya. Mohon waktu ya sebentar ya Pak ya. Jadi ini adalah performa yang ditunjukkan oleh nasal dan nasofaring dari produk kami dibandingkan dengan PCR. Jadi untuk perbandingannya adalah dengan menggunakan PCR dari area sampling yang sama. Kalau misalkan dari nasofaring, maka dilakukan PCR-nya juga dari area nasofaring. Jadi supaya head to head gitu ya, apple to apple untuk area sampling. Bagaimana dengan nasal? Nah, kalau nasal ini juga dilakukan dari PCR nasal juga, Pak. Sensitivitasnya adalah 98,1% dengan spesifisitas 99,8%. Dan dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan di Indonesia sendiri untuk produk nasal dan nasofaring ini memang baik sekali digunakan terutama pada fase akut ya, pada fase awal-awal terinfeksi tadi. Karena ternyata terbukti di CT di bawah 33, jadi setelah antigennya positif, kemudian di PCR, karena memang gitu ya, untuk konfirmasinya supaya bisa diklaim untuk BPJS atau apapun itu, ternyata CT di bawah 33 itu hasil sensitivitasnya itu sekitar 94%, jadi memang tinggi untuk sensitivitas, terutama pada fase akut. Bagaimana dengan fase selanjutnya, misalkan CT di atas 33 itu bagaimana? Pada beberapa kasus bisa mendeteksi dengan baik, cuman memang sensitivitasnya lebih menurun ya, jadi sekitar 85-89%. Jadi memang berpengaruh sekali proses perjalanan penyakitnya terhadap kondisi terhadap keberadaan antigen yang ada di dalam tubuh. Karena memang untuk yang namanya protein dari virus, dari bakteri, ini ada yang namanya lifespan-nya di dalam tubuh manusia. Dia nggak bisa terus-terusan ada di area tersebut karena begitu muncul yang namanya antibodi, si antigen ini nanti akan netralisir atau diikat. Jadi ditangkap sehingga jumlah antigen bebas yang ada di dalam tubuh manusia itu jadi sangat berkurang. Nah, proses ini bisa terjadi karena tadi ya ada antibodi dan jumlah antigen tersebut nanti akan berada di bawah limit of detection dari rapid test kami. Makanya kenapa bisa jadi pasiennya menunjukkan gejala udah hari ke-14 misalkan ya, orang itu baru ngeh nih. Dia udah kayak pas di tracing kayak udah 2 minggu lalu deh ketemu gitu, atau gejalanya tuh kayaknya udah lebih dari 8 hari deh. Ada juga yang seperti itu. Bisa jadi memang antigennya negatif tapi PCR-nya masih tetap positif. Karena kalau untuk molekuler yang dicek adalah
material genetik ya. Jadi bisa itu virus hidup atau cuman bangkainya saja, itu tetap bisa dideteksi oleh molekuler. Kalau untuk antigen ini karena dia metode yang sederhana, targetnya juga hanya protein, dan protein ini sifatnya tidak bisa rusak lah, cepat rusak, apalagi kalau udah ketemu antibody. Makanya jumlahnya bisa turun dan tidak dapat terdeteksi. Begitu jawaban saya. Sebentar, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yudi. Apakah diperbolehkan Panbio Ebert ini digunakan jika sampel diambil dari nasofaring dengan alasan tertentu? Untuk produk Panbio antigen kami, Pak, jadi tersedia dua SKU atau dua produk. Jadi ada yang untuk produk nasal dan untuk produk nasofaring. Jadi tergantung nanti MP dapatnya yang mana. Kalau misalkan untuk penggunaan nasofaring memang sampelnya harus nasofaring. Kalau untuk penggunaan nasal harus diambil dari nasal. Kenapa? Karena stick swab-nya ini berbeda. Yang saya tunjukkan di kamera ini adalah stick swab untuk pengambilan nasal. Pengambilan nasal ini lebih besar ukuran sticknya dan ujungnya juga lebih kaku. Jadi akan sakit sekali kalau misalkan kesogok sampai belakang atau sampai nasofaring. Jadi memang ini hanya dipakai sampai ke tinggi dalam hidung, kira-kira di area sini, Pak, sekitar sini. Jadi kalau misalkan pakai kacamata di sekitar sini, daerah konkav. Jadi sekitar mungkin 2 sentian ya, 1 ruas jari masuk, sekitar segitu. Jadi bisa dimasukkan sampai sebelah sini. Gitu. Kalau nasofaring itu dia lebih lentur, lebih lentur swabnya, lebih kecil juga, jadi bisa masuk atau kesogok sampai belakang ini. Sebentar saya akan perlihatkan. Nah ini berbeda sekali untuk dari segi swabnya, bentuknya. Ini seperti ini ya bentuknya. Ini yang nasofaring yang atas, dia lebih kecil dan lebih lentur. Jadi memang dikondisikan bisa mengikuti kontur dari nasofaring manusia ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang saluran hidungnya itu lumayan pendek, jadi baru masuk sedikit juga udah dapet nih nasalnya. Ada juga yang panjang, jadi kalau kesogok sampai belakang pun dia biasa aja gitu rasanya, kayak keselak air aja sedikit. Nah ini bisa menggunakan nasofaring, jelas berbeda untuk dari segi ukurannya. Gitu. Kalau boleh info lagi Pak Yudi, boleh tolong diperjelas untuk pertanyaannya dengan alasan tertentu ini maksudnya seperti apa Pak? Ya, misalnya pada kondisi medis tertentu, misalnya dia harus diambil sampel dari nasofaring misalnya. Tapi yang ada alat kita adalah alat Panbio ini, apakah itu dimungkinkan? Kalau melihat kondisi sticknya ya memang sih pastinya akan membuat perlukaan atau ketidaknyamanannya lebih besar. Iya. Tapi apakah ini diperbolehkan secara teknis ya? Oke. Kalau secara teknis kita terutama harus memperhatikan kenyamanan pelanggan ya Pak. Jadi dan pasien terutama. Jadi kalau misalkan untuk swab nasal memang disarankan hanya sampai ketinggian konka saja Pak, bagian sini. Jadi tidak disarankan sampai ke nasofaring gitu. Kalau begitu pula juga dengan nasofaring, produk nasofaring, karena memang peruntukannya untuk nasofaring, harus diambilnya dari area nasofaring, bukan dari nasal. Jadi kalau dari kami, dari technical support, menyarankan penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk. Jadi kalau misalkan belinya nasal, misalkan dapat dropnya nih nasal, satu site, tapi pengambilannya nasofaring, itu tidak kami sarankan, karena itu tadi, mempengaruhi kenyamanan pasien ya, kan kenyamanan pasien nomor 1 ya Pak. Kalau misalkan pakai nasal kemudian diambilnya secara nasofaring, itu kami tidak menyarankan karena bisa bikin perlukaan seperti tadi yang Bapak sampaikan. Gitu. Kalau dari kami tidak menyarankan ya. Gitu Pak. Apa kami jawab? Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, sementara oh ya silakan Pak Wahyudi. Ya, melanjutkan pertanyaan dari Pak Yudi, Bu. Jadi mungkin tadi kan terhadap kenyamanan pasien ya, tapi kalau misalnya secara keakurasiannya bagaimana kalau misalkan diambilnya ke nasofaring gitu, padahal alatnya diperuntukkan memang untuk nasal, misalkan dengan kondisi kita cari aman aja nih, dengan logika berpikirnya misalkan karena di nasofaring itu akan ditemukan sampel lebih banyak mungkin ya,
atau viral load yang lebih banyak, sehingga cari aman biar akurat gitu, pakai ngambilnya dari nasofaring gitu. Padahal alatnya alat untuk ngasal gitu. Oke. Kalau bagus nih Pak pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk produk Abbott sendiri, rapid test-nya ini isinya sama Pak. Tidak ada yang berbeda komposisi reagen yang ada di dalam rapid test ini. Yang berbeda hanya jenis swab-nya saja. Jadi dalam produknya rapid test-nya itu nggak ada bedanya Pak, nasal atau nasofaring. Kami hanya membedakan dari segi cara pengambilan sampelnya saja. Begitu. Jadi kalau misalkan nih Pak ya, misalkan MP belinya nasofaring gitu. Tapi ternyata karena ada kondisi tertentu dan tidak ada swab nasal, ambilnya terpaksa nasal, padahal belinya nasofaring gitu misalkan. Apakah akan berpengaruh terhadap hasil yang ditangkap oleh rapid test-nya? Sebenarnya tidak ada, Pak. Selama proses swab-nya itu sudah dilakukan sesuai petunjuk. Misalkan pada beberapa kasus kayak anak-anak itu susah loh dapat nasofaring. Jadi ke apusnya itu di daerah sini aja. Itu saya soalnya juga pernah swab anak-anak gitu ya. Dapatnya pernah lihat swab, maksudnya bukan saya yang melakukan. Untuk pengambilan anak-anak sama manula itu biasanya agak susah untuk ngambil nasofaring. Jadi walaupun sticknya stick nasofaring, tapi ternyata masuknya cuma sampai sini, nggak sampai belakang banget. Dan ketika dicek menggunakan Panbeo, hasilnya tetap align gitu, hasilnya positif. Ketika di PCR memang benar positif begitu. Jadi kalau misalkan ada ada pertimbangan gitu ya terkait rapid test-nya, kalau untuk rapid test Abbott ini baik nasal maupun nasofaring isinya sama Pak reagennya. Jadi tidak ada perbedaan antara reagen nasal dengan reagen nasofaring. Yang membedakan hanya cara pengambilan swab-nya saja begitu. Baik. Terima kasih, Bu. Ya. Sama-sama. Oke, sembari menunggu pertanyaan lain, baik melalui chat atau raise hand, saya akan memperlihatkan bagaimana sih cara menggunakan Panbeo COVID-19 antigen supaya teman-teman bisa lebih aware lagi. Kalau tadi saya perlihatkan infografisnya. Oh ya, kalau untuk infografisnya seperti ini namanya adalah QRG. QRG ini ada di setiap kemasan Panbeo. Jadi kalau misalkan dapatnya nasofaring, maka akan dapat yang nasofaring garisnya warna ungu. Kalau ini adalah nasal, garisnya warna pink. Nah, yang perlu diperhatikan dari cara pengambilan nasal dibandingkan dengan nasofaring, kalau untuk nasofaring salah satu lubang hidung saja, mau kanan mau kiri sama aja, karena ujung-ujungnya sama, nasofaringnya satu gitu ya. Tapi kalau pengambilannya secara nasal, dengan menggunakan swab yang sama, kita harus mengambil dari kedua lubang hidung, karena kan saluran masuknya beda nih. Jadi dari kanan, putar sekitar 5 kali, diputar 5 kali, dengan swab yang sama, colok lagi ke sebelah kiri, putar juga selama 5 kali, baru dimasukkan ke dalam tabung ekstraksi. Jadi kalau misalkan nanti dapatnya naso, cukup 1 kali nasofaring dari lubang manapun, karena nasonya sama. Kalau pengambilan nasal itu harus kedua lubang hidung, kanan dan kiri menggunakan stick swab yang sama. Gitu ya. Jadi supaya benar-benar cairan yang ada di area hidung itu semua terambil atau terswab dengan baik. Gitu. Oke. Sambil menunggu pertanyaan, baik melalui chat maupun raise hand, saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan Panbeo COVID-19 antigen secara nasal atau nasofaring. Jadi ini untuk persiapannya ya, bukan dari segi swabnya. Ya, jadi di sini kalau misalkan rekan-rekan lihat di layar, ini adalah tabung ekstraksi yang saya pegang. Di bagian bawah, sebentar, di bagian bawah ini ada nih. Nah, kelihatan nggak ya teman-teman? Kalau ada yang nggak kelihatan, mohon konfirmasinya ya. Kelihatan Mbak Laura. Kelihatan ya, oke. Ya, jadi di tabung, di bagian bawah tabung, ini di atas tutup ada garis agak menonjol seperti ini. Nah, garis ini adalah batas dari volume buffer yang akan diteteskan. Jadi buffernya harus mencapai garis ini. Tidak boleh kurang, ada di bawah garis, atau berlebih garis. Kenapa demikian? Karena untuk buffer sudah dioptimasi oleh pabrikan kami adalah sebanyak 300 mikrolit. Itu cukup untuk melisis dan menghancurkan si SARS-CoV-2 sehingga protein N-nya itu terpapar keluar. Jadi bisa dicek. Kalau misalkan terlalu kurang, misalkan di bawah garis gitu ya, ini bisa menghasilkan invalid karena cairan buffernya itu kurang. Karena kalau di rapid test-nya sendiri di sini, di bagian samping itu ada tetesannya jumlahnya 5 tetes.
Jadi kalau misalkan ini kurang dari 300 mikrolit atau ada di bawah garis, bisa jadi jumlahnya tidak 300 mikrolit dan ketika diteteskan cairannya kurang. Nah, itu bisa jadi hasilnya invalid. Kalau misalkan berlebih bagaimana? Misalkan nih netesinnya terlalu bersemangat gitu ya. Hasilnya di atas garis nih sekitar segini gitu. Nah, itu juga tidak boleh digunakan. Harus di-discard, dibuang. Jadi karena tidak boleh mentransfer cairan dari reagen dari tabung satu ke tabung lainnya karena menghindari namanya kontaminasi ya. Dan kalau misalkan berlebih itu kenapa nggak boleh? Yang pertama, kalau tetap dikerjakan dengan menggunakan buffer yang berlebih, yang pertama itu jelas ada pengenceran yang tidak sesuai. Jadi kalau misalkan rekan-rekan pernah mengetahui mengenai pengenceran sampel, kalau sampel yang terlalu encer otomatis jumlah analit yang diinginkan itu akan berkurang ya. Targetnya pasti akan terencerkan dan berkurang. Targetnya tidak sesuai gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengukuran juga akan menjadi tidak standar. Misalkan di tabung pertama nih berlebih segini gitu ya. Kemudian di tabung yang kedua ternyata kurang cairannya. Berarti kan itu tidak standar ya. Ada perbedaan jumlah volume. Nah, itu juga akan mempengaruhi keseragaman pemeriksaan. Dan yang ketiga, buffernya seperti ini untuk buffer Panbio. Ini volumenya adalah 9 ml. 9 ml ini cukup sekali untuk dilakukan pemeriksaan sebanyak 25 tes karena satu tesnya itu kan 300 mikro. Kalau ada 25 tes berarti sekitar 7,5 mili, masih ada 1,5 mili. Tapi kalau ternyata jumlah buffernya itu tidak sesuai, misalkan ada yang banyak sekali, ada yang sedikit sekali itu tadi. Jadi tidak ada keseragaman dalam melakukan pemeriksaan. Jadi pastikan tetesan buffer yang digunakan harus mencapai garis di bagian bawah ini pas ya, tidak kurang dan tidak lebih, supaya pemeriksaannya seragam dan optimal. Seperti itu. Kalau tadi terkait pertanyaan Pak Yudi, gimana nih kalau misalkan ditetesin semua di buffer, pasiennya banyak gitu? Boleh, sekali lagi saya ingatkan, untuk selalu menutup rapat bagian tutup yang ada di bawah ini. Ya, supaya tidak bocor dan tidak menguap atau kontaminasi. Gitu. Nah, untuk meneteskannya, seperti ini. Ini untuk penetesan buffer bisa lurus, bisa miring. Kalau ini nggak masalah karena yang penting mencapai garis ya, mencapai garis dari, nah seperti ini. Kalau untuk meniskus mungkin meniskus bawah ya. Kalau dari cairannya gitu. Dari sini, kemudian bisa diletakkan di rak tabung. Kalau misalkan pasiennya banyak, tapi pastikan ditutup ya. Kalau misalkan mau diletakkan di rak tabung menunggu pasien gitu ya, harus ditutup rapat bagian atas dan bawah dengan tutup tabungnya ini. Ya, tutup tabungnya ini. Jadi rapat ditutup. Bagaimana kalau misalkan kondisinya harus jalan ke lapangan gitu, dan pasien yang dicek misalkan ada 5 atau 6 orang gitu, bagaimana? Nggak masalah, bisa dibawa ini. Yang penting kalau misalkan tersedia parafilm di lab gitu ya, bisa di-seal pakai parafilm atas bawah kalau misalkan site-nya jauh gitu, misalkan masuk ke site tambang apa gitu, dan supaya mempercepat pemeriksaan, terus dipisahin ke kotaknya, ke buffernya dulu, ke tabungnya dulu, itu nggak apa-apa. Yang penting tertutup rapat, tidak ada kebocoran dan tidak ada penguapan gitu. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Kalau misalkan ini saya contohkan menggunakan swab nasofaring. Misalkan dapatnya produknya nasofaring, kemudian ini adalah swab dari pasien, kita udah ngambil swab, kemudian seperti ini dicelupkan dan diputar sebanyak 5 kali, seperti ini. Kemudian diangkat sedikit dan dipencet. Ini, nah nanti ada cairan yang netes-netes di bawah, tapi jangan sampai keluar gitu ya, karena kalau keluar itu bisa menghasilkan aerosol dan ini cukup bahaya, apalagi kalau pasiennya ternyata positif gitu ya. Nah kemudian setelah peras gitu ya, tadi setelah diperas, dimasukkan lagi dan atasnya dipatahkan seperti ini. Patahkan seperti ini, kemudian ditutup. Nah, kalau tadi yang tangkainya dipatahkan itu sebenarnya adalah salah satu feature keamanan yang ditawarkan oleh Abbott untuk pengguna supaya tidak membahayakan pengguna ya, karena kalau dikeluarin lagi dia bisa muncul aerosol. Jadi lebih baik stay-nya stay di dalam tabung gitu. Nah, setelah
dalam sini stick ini ceritanya sampel gitu ya. Sebentar. Bisa langsung diteteskan sebanyak 5 tetes ke rapid test. Untuk cara penetesannya harus tegak lurus seperti ini. Jadi di kelihatan ya. Ini kelihatan. Maaf ya. Ini diteteskan tegak lurus seperti ini. Tepat di atas lubang sampel. Kalau misalkan tetesannya agak miring, kalau agak miring seperti ini, nanti yang keluar adalah udara. Itu yang kita hindari supaya jumlah tetesannya itu tepat 5 tetes. Nanti setelah diteteskan, letakkan di bidang datar, kira-kira, bukan kira-kira ya, selama 15 menit, 15 sampai 20 menit. Lewat dari 20 menit itu tidak disarankan untuk diperhitungkan ya, karena kalau lewat dari 20 menit itu bisa jadi, misalkan hasilnya negatif, itu bisa jadi positif nanti. Kalau misalkan lupa nih, nggak pakai timer gitu, tiba-tiba udah menit ke 30 aja, udah setengah jam, terus tiba-tiba ada garis samar, merah gitu, samar, pudar sekali. Nah, itu bisa jadi terjadi karena adanya oksidasi atau pengaruh udara, kemudian kelembapan yang berpengaruh terhadap reagen yang ada di dalam rapid test. Jadi memang untuk waktunya maksimal adalah 20 menit. Makanya kami menyarankan untuk menggunakan timer. Bisa lewat handphone atau pakai timer sendiri, itu nggak masalah. Yang penting maksimal adalah 20 menit. Tidak boleh kurang. Kurang tuh maksudnya baru 5 menit sudah dicatat gitu. Kalau misalkan hasilnya memang positif, itu kemungkinan besar tidak akan berubah menjadi negatif ya. Tapi kalau hasilnya negatif yang kita takutkan, kalau misalkan dia terlalu cepat dicatat, itu bisa jadi di menit ke-10 atau menit ke-15 itu bisa keluar garis merah yang artinya adalah positif. Gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Menegaskan lagi Bu Laura. Ya, silakan Bapak. Kalau misalnya sudah diteteskan, kemudian tadi kan diperbolehkan ya, pada suhu berapa sih, kalau suhu ruangan berapa lama? Karena misalnya, teman-teman di lapangan ini, teman-teman banyak yang dari Papua juga. Pada saat suhu panas sekali, mungkin bukan di dalam suhu ruangan ber-AC, kemudian bisa sampai 2-3 jam, apakah itu diperbolehkan? Baik. Mohon maaf kalau sudah dijawab. Terus yang kedua, pertanyaan curious aja. Kenapa sih harus 5 diputarnya? Kenapa nggak 7? Kenapa nggak 9? Oke. Kenapa nggak 3? Itu pertanyaan sederhana. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi kalau terkait teman-teman yang di lapangan, kalau misalkan suhu ruang itu yang maksimal itu 30 derajat memang Pak, dan kita tahu di sana memang suhunya lebih dari 32 derajat gitu ya. Memang untuk penggunaan, kalau misalkan dikerjakan, gini maksud saya, untuk penyimpanannya, itu memang disarankan produk ini di 2-30 derajat. Kalau misalkan untuk pengerjaannya, kalau misalkan suhunya lebih dari 30 derajat, ini untuk si reagennya bisa disimpan di kotak atau styrofoam yang ada penyejuknya, misalkan kayak blue ice gitu ya, atau ice gel, supaya reagen yang ada di barang ini tidak rusak gitu. Kalau dari segi pengerjaan, untuk rapid test kami ini sudah, kalau di Jakarta tuh banyak dikerjakan di drive-thru ya. Seperti kita tahu Jakarta sendiri suhunya kan 32-an derajat ya, 32-33 derajat gitu. Nggak masalah kalau untuk cara pengerjaannya, suhunya di berapa. Yang menjadi concern adalah storage-nya, jadi lebih ke penyimpanannya. Kalau suhu penyimpanan itu sudah istilahnya saklek gitu ya Pak, 2-30 derajat. Itu sudah optimal gitu. Kalau misalkan untuk pengerjaannya, seperti yang kita tahu untuk rapid test ini kan memang tujuannya supaya mempermudah ya. Jadi kalau untuk pengerjaannya sih bisa di suhu 35 derajat sekalipun tuh bisa. Sepanas Pekanbaru atau sepanas Kupang itu masih bisa. Karena yang penting reagennya tidak terkena sinar matahari langsung atau kelembapan yang tinggi gitu. Karena musuhnya rapid test itu cuma 2, panas sinar matahari langsung gitu ya, panas terik, sama kelembapan gitu. Jadi memang kalau buat teman-teman yang di site, terutama untuk penggunaan bisa di suhu 30 derajat sampai 33 lah, sekitar segitulah. Tapi tidak lebih dari 40 derajat terutama kalau untuk cara pengerjaan ya Pak. Tapi kalau untuk penyimpanan itu sudah 2-30 derajat begitu untuk menghindari kerusakan reagen.
Kalau dari cara pengerjaannya bisa di settingan outdoor, misalkan kayak di tenda, di drive-thru gitu misalkan, atau ada pemeriksaan massal di lapangan, itu nggak masalah. Selama reagennya tidak terkena sinar matahari langsung dan kelembapan yang tinggi. Gitu. Dan buffernya selalu ditutup rapat. Karena takutnya menguap kan, kalau suhu tinggi udah jelas pasti nanti akan menguap. Gitu. Kalau tadi terkait pertanyaan, kenapa diputernya 5 kali, kenapa nggak 7, kenapa nggak 3? 5 kali dirasa cukup, Pak. Karena kalau 3, itu baru 3 putaran, dirasanya kurang cukup ya. Jadi 5 kali itu adalah jumlah yang cukup kalau dari manufacturer kami. Kalau 7 kebanyakan, nanti kelamaan, dan angka 7 itu susah diingat ya, karena ganjil. Kalau 5 itu lebih mudah diingat oleh user-user kami. Begitu. Jadi memang jawabannya kenapa 5 tetes, itu yang sudah dioptimasi oleh pabrik. Gitu. Oke, kalau sambil menunggu pertanyaan lain, ini saya di layar saya menampilkan mengenai informasi dari kontrol, penggunaan kontrol, informasi mengenai swab kontrol yang ada di dalam kemasan. Jadi dalam tiap kemasan, baik itu naso maupun nasal, naso itu warnanya ungu, nasal itu warnanya pink, itu ada 2 jenis swab external control. Jadi jadi kami ada dua kontrol sebenarnya. Internal control itu yang ada di dalam rapid test-nya. Garis kontrol itu adalah internal control. Kalau external control ini adalah reagen swab positif dan swab negatif. Jadi untuk fungsi kontrol sendiri, ini yang pertama untuk memastikan bahwa analit dalam reagen itu masih dalam kondisi baik dan ideal. Jadi kalau misalkan kontrol positif itu harusnya hasilnya harus positif, kontrol negatif hasilnya harus negatif. Dan yang kedua, untuk memastikan bahwa pengerjaan rapid test sudah sesuai dengan petunjuk penggunaan. Jadi kalau misalkan kita melakukan pengerjaan kontrol positif misalkan, tapi ternyata hasilnya invalid, oh berarti itu ada yang salah nih, entah itu cara penggunaannya atau dari reagennya yang rusak. Bisa jadi tadi karena storage ya, penyimpanan. Nah, kapan waktu yang tepat untuk mengerjakan external control? Jadi kalau menurut buku petunjuk penggunaan, di situ ada, untuk kontrol ini sangat disarankan untuk dikerjakan pada saat pertama kali melakukan pelatihan pengerjaan panbio antigen kepada nakes. Jadi untuk produk kami ini memang sampai saat ini masih untuk professional use only, hanya tenaga kesehatan terlatih dan terdidik yang bisa menggunakan, jadi bukan untuk penggunaan orang awam. Bisa itu dokter, laboran, bidan, atau perawat ya, yang merupakan tenaga kesehatan terlatih dan terdidik, itu bisa dilatih pertama kali menggunakan kontrol. Kemudian yang kedua, apabila ada pergantian nomor lot sama pengiriman test kit baru. Misalkan nih, site MP ada di Pulau Bintuni, misalkan itu kan jauh ya, apalagi kalau dikirimnya pakai kapal, itu bisa 2 minggu, 3 minggu lebih kan. Nah, untuk menghindari kerusakan reagen, itu bisa melakukan kontrol dulu sebelum melakukan ke pasien. Jadi kalau misalkan saat mengerjakan kontrol, ternyata hasilnya invalid, atau kontrol positifnya itu ternyata hasilnya negatif, itu bisa saja terjadi. Itu bisa kemungkinan besar reagennya sudah mengalami kerusakan pada saat pengiriman, karena terlalu panas dan terlalu lama. Tapi menurut saya sih nggak mungkin juga naik kapal ya, pasti naik pesawat sih kalau udah jauh kayak gitu. Kemudian yang ketiga, dilakukan rutin sesuai dengan kebijakan laboratorium. Jadi ada beberapa lab user kami yang melakukan kontrol itu setiap sebulan sekali. Jadi mereka mau tahu aja untuk teman-teman analisnya ini sudah mengerjakan sampelnya tuh benar atau enggak nih sesuai petunjuk. Ternyata sudah benar ya sudah. Jadi hasilnya kontrol positif adalah positif, kontrol negatif ya negatif. Berarti pengerjaannya sudah sesuai dan reagennya dalam kondisi yang baik gitu. Sama yang ketiga juga ada kalau misalkan nanti di tengah pengerjaan itu menemukan hasil yang samar sekali. Jadi kadang dokter tuh penasaran kan ini kenapa sih bisa samar gitu. Padahal pengerjaannya udah benar, simpannya sudah benar, semuanya sudah benar, swabnya juga nggak ada lendir atau apapun, tapi dokter tetap penasaran gitu. Bisa juga terjadi seperti itu. Kita bisa running kontrol positif untuk melihat kalau misalkan kontrol positifnya hasilnya juga samar atau justru hasilnya negatif, berarti yang terdapat kemungkinan reagen tersebut rusak. Jadi bisa dicek dengan menggunakan box lain yang masih baru atau yang belum dibuka, atau nomor lot lain yang tersedia. Ya, kira-kira demikian dari saya. Apakah ada pertanyaan lain? Atau ada yang belum terjawab ya pertanyaan tadi? Aku terlewat. Cukup jelas kalau saya. Cukup jelas ya.
Ya. Rekan-rekan lain bagaimana? Aman, Mbak. Oke, mungkin rekan-rekan yang di lapangan ini, yang ada di Tangguh, yang ada di Bintuni, mungkin terkait dengan kendala yang selama ini mungkin bisa ditanya. Terkait dengan expired date, apakah ketika melewati expired date ada toleransi dari penggunaan alat ini? Oh, baik, terima kasih pertanyaannya Pak. Kalau untuk masa kedaluarsa itu tidak ada toleransi Pak. Jadi kalau misalkan lewat dari masa kedaluarsa itu tidak boleh digunakan lagi ya, tidak diperkenankan untuk menggunakan lagi. Begitu. Karena kalau misalkan nanti ada ketidaksesuaian hasil, kami dari technical support tidak bisa membantu ya, karena reagennya sudah kedaluarsa. Kami di sini untuk technical support ada bantuan teknis kalau misalnya nanti di tengah pengerjaan Bapak mengalami kendala atau butuh support dari dokumen atau hasil evaluasi atau apapun itu bisa menghubungi kami, technical support, nanti kontaknya akan diberikan oleh Pak Syarif. Jadi kami bisa membantu untuk mengatasi masalah teknis, misalkan seperti dalam satu box itu reagennya kurang, jadi ini pernah ada laporan soalnya Pak, satu box ini kan isinya 25 tes ya, isinya 25 tes seperti ini, ternyata pas dibuka nih boxnya, si buffernya ini nggak ada, atau stick swabnya ini cuman jumlahnya 20 gitu, kurang 5. Nah, itu kami bisa membantu dengan melakukan penggantian karena memang jumlahnya itu tidak tidak sesuai ya dengan jumlah yang disyaratkan gitu. Tapi kalau misalkan reagennya sudah kedaluarsa dan Bapak mengajukan komplain atau keluhan terkait penggunaan produk atau hasilnya, maka kami tidak bisa memproses lebih jauh karena itu memang sudah off label ya, penggunanya sudah off label gitu. Jadi mohon pastikan menggunakan produk kami sesuai dengan masa pakai. Tidak ada masa tegang lah istilahnya sampai kapan masa kedaluarsa. Kalau masa kedaluarsa hari ini misalkan tanggal 23 September gitu ya. Tanggal 22 masih bisa digunakan. Tapi tanggal 23 pun masih bisa digunakan, tapi besoknya sudah tidak boleh digunakan lagi. Dan setiap box itu sudah ada buffernya seperti ini. Jadi kalau misalkan satu box itu sudah habis, rapid test-nya habis gitu ya, buffer ini nanti pasti akan tersisa sedikit, sekitar 1,5 mili. Memang tujuannya seperti itu, jadi memang ada sisa buffer yang tersedia, tidak pas 7,5 mili, tidak. Jadi buffernya itu isinya 9 mili. Buffer ini tidak boleh digunakan lagi untuk box berikutnya yang baru. Jadi kalau misalkan rapid test-nya habis, tabungnya habis, pemeriksaannya habis gitu ya, sudah 25, itu sudah tidak boleh digunakan lagi buffernya. Jadi harus dibuang bersama dengan kemasan yang habis tersebut gitu. Jadi tidak disarankan untuk menukarkan buffer, misalkan buffer yang kotak A, kotak B itu ketuker gitu ya. Tidak disarankan demikian Pak, karena buffernya sendiri itu ada nomor lotnya, dan nomor lot buffer ini sudah disesuaikan dengan nomor lot rapid test-nya. Bisa jadi nomor lot rapid test-nya sama nih, misalkan nomor lot A1, sama-sama nih 2 kotak A1. Tapi ternyata buffernya, nomor lotnya berbeda, itu bisa juga terjadi. Jadi nggak usah takut, yang perlu dicatat adalah nomor lot yang ada di dalam, di kemasan maksud saya. Ada di kemasan rapid test-nya, seperti ini. Kemasannya ada di rapid test-nya di sini. Ya, terkait dengan kemasan Panto, jadi ada 2 kemasan yang beredar di pasaran. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan nggak perlu khawatir mana yang asli mana yang palsu. Jadi ada kemasan yang besar seperti ini dan ada kemasan yang kecil seperti permen seperti ini. Jadi ini adalah produk yang sama, jadi tidak perlu khawatir ini mana yang palsu mana yang asli, nggak perlu. Jadi selama Bapak Ibu mendapatkannya dari distributor resmi Ebet, semuanya adalah orisinal. Perbedaan kemasan ini hanya terkait lot saja. Jadi dalamnya itu tetap sama, isi dalamnya itu tetap sama, cuman kemasan luarnya saja yang berbeda. Kalau misalkan nanti di dropping di beberapa site, misalkan di Teluk Bintuni nemunya yang kecil, di Balikpapan atau di mana nemunya yang besar, itu nggak perlu khawatir karena ini produknya sama. Selama dari distributor resmi kami, itu tidak ada keraguan untuk orisinalitasnya. Begitu ya. Ada pertanyaan lain?
terkait penggunaan rapid test. Konfirmasi Bu Laura, itu banyak Silakan. video penggunaan Panbio di YouTube. Ini bisa kita gunakan secara resmi ya? Oh, sebentar. Nanti kalau untuk video penggunaan, saya akan share dari Ebert bagaimana. Nanti mungkin saya share ke Pak Syarif bagaimana baiknya. Kami soalnya punya video rilis resmi dari Ebert. Kalau dari YouTube, kita nggak tahu nih YouTube-nya kanal resmi Ebert Indonesia atau tidak. Nah, itu yang susah. Kalau misalkan, jadi itu yang nanti kita bisa. tunggu supaya kita bisa share untuk rekan-rekan di lapangan juga, kami dapat sumber resmi dari Ebert. Baik, ya. Nanti akan saya share ke Pak Syarif ya, supaya lebih satu pintu gitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Apakah ada pertanyaan lain terkait penggunaan atau ada lain tadi kayak nanya kenapa muternya 5 kali gitu? Ada lain pertanyaan lain? Oh ya, ini saya mau menunjukkan hasil yang diperoleh ketika tadi menggunakan swab kosong. Seperti ini hasilnya, jadi garis kontrolnya ini jelas ya, warnanya merah seperti ini. Dan background-nya itu bersih. Jadi hasil invalid itu tidak ada garis kontrol yang keluar biasanya. Jadi putih bersih aja, walaupun sudah diteteskan sampel. Atau ada smell, seperti apa ya, tumpahan gitu ya, tumpahan warna merah sampai ke area tes seperti ini. Tapi garis kontrolnya tidak keluar. Kalau misalkan ada kejadian seperti itu, hasilnya invalid, atau garisnya kurang baik, itu mohon dilaporkan kepada technical support kami, nanti bisa di-share nomornya oleh Pak Syarif, supaya kami dapat menginvestigasi kasus tersebut lebih lanjut. Jadi kami bisa tahu nih, apakah ini kerusakan reagen kami, atau kami bisa dapat informasi dari customer seperti apa, penyimpanannya, cara pengerjaannya, jadi untuk feedback kepada kami. Begitu. Jadi mohon bantuannya nanti dari teman-teman sekalian, nanti setelah mengerjakan produk kami, apabila ada keluhan, kesan, kritik, atau apapun itu, mohon disampaikan kepada kami sebagai feedback. Kira-kira demikian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Kak. Terima kasih Bu Laura, jelas sekali, saya membantu. Oke, terima kasih Bu Laura, penjelasannya cukup jelas. Jelas banget malah ya Bu Laura ya. Terima kasih penjelasannya. Teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Ini training ini kebetulan saya rekam ya Bu Laura, izin juga saya rekam untuk teman-teman lebih mudah jika memang ada yang lupa atau ingin dilihat lagi dari hasil training yang Bu Laura sampaikan ini, jadi bisa dilihat. Gitu. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi oleh teman-teman, kita sudahi saja ya. Terima kasih Bu Laura atas penjelasannya. Baik. Terima kasih, Kak. Oh, mohon maaf saya ada kelupaan. Mohon maaf sekali saya ada kelupaan. Saya Silakan. satu video untuk bayangan teman-teman bagaimana cara penggunaan Panbio nasal maupun nasal. Nanti sebentar saya akan putarkan. Mohon maaf sekali saya lupa. Untuk cara pengerjaan, video ini nanti akan kami share supaya bisa dipelajari lebih lanjut oleh teman-teman sekalian. Sebentar, saya Bu Laura, ini memang nggak ada suaranya? ada suaranya tapi hanya instrumentasi aja sih. Oh, oke. Ya, instrumen aja.
Maaf Bu Laura, masih di mute? Maaf. Ya, mohon maaf. Ya, jadi tadi untuk video penggunaannya yang akan kami share ke teman-teman sekalian. Seperti itu. Lewat Pak Syarif ya nanti akan saya share. Oke, baik. Terima kasih Bu Laura. Nanti rekan-rekan akan dapat videonya. Nanti kita akan share videonya. Nanti Pak Syarif akan share ke pihak kita ya, Bu ya. Iya, baik. Oke, baik. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Laura atas training yang diberikan hari ini. Oke. Terima kasih, Bu Laura. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, salam sehat. Selamat siang. Terima siang. kasih. Terima kasih Kak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat makan siang. Selamat siang. Terima kasih. Meong. Meong, Meong. meong, Meong. meong, tak pakani lontong. Meong. Meong. Oh, oh, meong, Di Setio Mustafa. oh, oh, meong sih. Mas Wahyu. Dor santai. Ini melihara kucing semua kah? Nggak ada melihara harimau kan? Wow, wow. Masa kucing. Harimau dong. Itu koto, Pak. Gitarnya Bisa hidup masuk, tanpa Pak. kamu, kata buaya. Ini Nyoman merhatiin fotonya siapa nih? Jangan kok berani tampakkan dirimu. Kamu ngeliatin foto siapa itu? Ini Benny juga lihat-lihat nih fotonya siapa yang bagus ya. Oh, dari Pak. Nyoman dong. Udah jam berapa di sana, Aduh, Bro? Dela. Gimana kabarnya, Dela? Saya yang disapa bukan Dela. Oh, siap. Oke, sehat-sehat semua ya, teman-teman ya. Sehat-sehat semua, Kakak. Ya. Meong, Kakak. Thank you. Meong.